Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti di Pengantar Tata Hukum Indonesia. Baik, ini sudah minggu kedua dan materinya akan lebih dalam lagi. Kali ini kita akan bahas tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia, kemudian asas dalam perundang-undangan, serta klasifikasi dan ruang lingkup dari Pengantar Tata Hukum Indonesia. Baik, seperti tingkat gitu ya. Nah, di Indonesia juga ada tingkatan terkait undang-undang. Jadi beberapa sudah mengalami proses pergantian gitu ya. Di awal sekali itu di tahun 2000 TAP MPR nomor 3 MPR _2000 menyatakan bahwa sumber hukum ataupun sumber hukum yang Indonesia berdasarkan urutannya, data urutan sumber hukum di Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita kenal dengan Perpu, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan selanjutnya peraturan daerah. Jadi tingkatannya harus dipahami gitu ya, agar nanti ketika teman-teman menganalisa ini aturannya bertentangan nggak dengan aturan yang di atasnya, nggak tahu tuh tempatnya, posisinya mana, posisi undang-undang di atas atau undang-undang itu di bawah dari peraturan pemerintah. Kemudian ada perubahan di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004, susunannya berganti nih. Undang-Undang Dasar 45 tetap menjadi puncaknya, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu itu di posisi kedua. Kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden dan peraturan daerah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang terbaru yang masih kita pakai, peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, 4 peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan selanjutnya peraturan daerah kabupaten kota. Nah, harapan saya teman-teman menghafal ya untuk 3 sistematika hierarki undang-undang dasar perundang-undangan di Indonesia gitu ya, agar tahu progresnya seperti apa, perubahannya seperti apa. Ya, tahun tadi 2004 dan juga sebelumnya. Nah, adapun asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, setelah teman-teman mengenal tentang tata urutannya, kemudian ada asas-asas yang harus menjadi perhatian gitu ya, karena inilah pisau analisanya yang dipakai gitu ya, ketika kita melihat sebuah peraturan itu tetap digunakan atau tidak. Ya, adapun asasnya itu ada 5. Teman-teman harapan saya juga bisa memahami maksudnya ya. Yang pertama adalah undang-undang tidak berlaku surut. Dalam pasal 2 AB, AB itu Abdeng Destur, itu terkait perundang-undangan gitu ya. Ini masih bahasa Belanda. Bahwa dalam satu undang-undang itu hanya mengikat masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Misalnya kondisi sekarang nih di Purwokerto atau Banyumas, Bupati itu memberikan undang-undang perdanya berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 harus menggunakan masker gitu ya. Ya, maksudnya misalnya yang perda tadi
Jadi kalau teman-teman nggak pakai maskernya di tahun 2018, maka nggak akan kena denda gitu, karena undang-undangnya atau peraturan daerahnya kan baru ada di tahun 2020. Maka undang-undang itu tidak berlaku surut. Jadi kalau kejadiannya di tahun sebelumnya, maka itu tidak bisa dihukum. Gitu ya. Kemudian yang kedua, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Artinya, kalau undang-undang itu dibuat oleh presiden, maka pemerintah di daerah nggak boleh melampaui peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh presiden. Ya. Jadi kalau yang kedua itu undang-undangnya nggak boleh menyelisihi undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi dari undang-undang yang lebih rendah, ya. Kemudian yang ketiga, undang-undang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum. Misalnya nanti kalau teman-teman belajar tentang KUHP itu masih KUHP itu kitab undang-undang hukum perdata. Dia aturannya umum. Nanti kalau misalnya teman-teman kemudian melihat adanya undang-undang PT, undang-undang tentang transportasi, maka yang umum tadi yang diatur oleh KUHP itu diabaikan gitu ya. Nanti kita makanya langsung ke undang-undang yang khusus. Kemudian undang-undang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Ini asasnya itu lex posteriori derogat lex priori. Jadi yang lampau itu dibatalkan oleh yang kemudian, ya, yang hadir kemudian. Jadi misalnya undang-undang kayak sekarang nih lagi heboh undang-undang ketenagakerjaan gitu ya. Undang-undang ketenagakerjaan itu kan undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang kemudian dibuat sekarang itu dengan undang-undang terbarunya yang sedang ramai gitu ya, undang-undang cipta karya gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kelima itu undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Artinya kalau dia udah dalam bentuk undang-undang ya nggak bisa diutak-atik lagi. Tetapi gitu ya, tapi harus diingat bahwa kita masih punya mekanisme gitu ya untuk menguji gitu apakah materi dalam undang-undang itu layak untuk ditayangkan sebagai undang-undang atau tidak, dengan ada caranya, yaitu misalnya masih banyak nih yang protes terkait undang-undang cipta kerja itu ya. Nah, itu bisa diuji dengan hak uji material sendiri jika tidak bertentangan dengan tadi dengan penguasa yang lebih tinggi gitu kedudukannya. Itu bisa kita masukkan ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian kalau kita mau uji hak formilnya, apakah undang-undang tersebut sesuai dengan cara pembentukan dan pengundangannya, maka kita akan masukkan itu ke Mahkamah Konstitusi. Sementara hak uji materi dan formil di bawah undang-undang, maka kita harus masukkan itu ke melakukan permohonan gitu ya, uji material ataupun uji formil terhadap peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana klasifikasi hukum atau ruang lingkup pengantar tata hukum Indonesia? Jadi ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah sumber hukum formil. Jadi sumber dari mana satu peraturan itu memperoleh kekuatan. Misalnya undang-undang, dia mempunyai kekuatan yang in abstrakto secara umum gitu ya. Kalau dia udah disebut undang-undang, maka dia akan mengikat seluruh warga negara yang ada di negara tersebut atau
yang mengakui sebagai warga negara di negara tersebut. Kemudian jurisprudensi, keputusan hakim atau pengadilan, in concreto atau secara khusus dengan alasan hierarki, praktis, dan sependapat. Kemudian perjanjian atau traktat, ada 4 tahapan, yaitu penetapan, persetujuan DPR, ratifikasi, dan juga nanti pengumuman. Jadi misalnya konvensi terkait HAM gitu ya, kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 ya, terkait HAM. Kemudian kebiasaan, ini juga disebut konvensi, perbuatan manusia yang tetap yang dilakukan berulang dalam hal yang sama, dengan syarat pemberlakuannya suatu perbuatan itu harus tetap dilakukan oleh orang, dan adanya keyakinan bahwa perbuatan itu dilakukan karena merupakan kewajiban. Kemudian selanjutnya sumber hukum formil yang ada di atau diatur berdasarkan pengantar tata hukum Indonesia adalah doktrin atau pendapat para sarjana. Nah, berdasarkan fungsi hukumnya itu ada hukum material dan hukum formil. Hukum material itu apa? Hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa, dan juga antar anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban, contohnya hukum perdata. Kemudian bagaimana dengan hukum formil? Nah, hukum formil itu mengatur tata cara pelaksanaan bagi penguasa dan bagaimana cara bila hak-hak seseorang itu dilanggar oleh orang lain. Misalnya dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata. Misalnya hukum acara pidana itu bagaimana penangkapan seseorang, apakah dia sudah sesuai dengan prosedur atau enggak, dia ada surat tangkapnya atau enggak gitu ya. Nah, itu masuk dalam hukum formil. Kemudian bagaimana dengan tempat berlakunya? Jadi kalau hukum di Indonesia, hukum positif yang ada di hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif di Indonesia itu ada tempat berlakunya juga. Apakah hukum itu berlaku internasional? Apakah hukum itu hanya berlaku secara nasional? Jadi kalau perda itu hanya berlaku di daerah tersebut saja. Nah, ini disebut sebagai hukum nasional. Tapi kalau dia bersifat hukum internasional, maka itu berlaku di wilayah-wilayah yang di luar Indonesia, misalnya se-Asia Pasifik, se-Asia Tenggara gitu ya, atau sedunia gitu ya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan bentuk hukumnya, ada hukum tertulis yang dikodifikasi, berupa kodifikasi itu dikodekan, dimasukkan terkait kategori tertentu, misalnya terkait orang, terkait keluarga, terkait waris, perkawinan dan sebagainya, itu dikumpulkan kitabnya gitu ya, misalnya KUHP, KUHP ataupun KUHD. Kemudian juga ada bentuk yang lain, yaitu hukum tidak tertulis, misalnya norma susila, norma ketaatan, norma lainnya, norma adat gitu ya. Kemudian berdasarkan kekuatan berlakunya, ada yang bersifat mengatur, yang fungsinya sebagai voluntar aja, ada yang memaksa, compulsory gitu ya. Jadi kalau misalnya Perda nomor 2 tahun 2020, perdanya Banyumas gitu ya. Nah, ini lebih memaksa gitu ya. Orang-orang itu harus pakai, kalau enggak kena sanksi. Tapi kalau mengatur itu biasanya hanya administrasi nanti kenanya. Kemudian yang F, berdasarkan hubungan yang diatur, hukum objektif dan subjektif. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya, hukum positif, ius constitutum, dan yang dicita-citakan, ius constituendum, itu yang diharapkan. Kemudian juga ada hak asasi, hak kodrat, yaitu yang berlaku di mana dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu serta tempat. Kemudian juga ada luas berlakunya,
yang berlaku umum ataupun berlaku khusus. Misalnya undang-undang yang berlaku khusus itu undang-undang yang diperuntukkan oleh atau untuk anggota militer. Anggota militer itu dia kalau melakukan kejahatan maka juga diadili oleh pengadilan militer gitu, nggak bisa pengadilan umum. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa gunakan ruang forum yang sudah saya sediakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.